Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat dari ayat yang saya bacakan tadi, kita coba untuk memahami ayat tersebut. Ayat itu mengatakan bahwa orang-orang yang datang setelah kelompok-kelompok muhajirin dan kelompok ansor, mereka senantiasa mendoakan ampunan untuk pendahulu-pendahulu mereka. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka telah mendahului kami dengan keimanan mereka. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk mendoakan kepada sesama muslim, baik itu dia muslim yang masih hidup ataupun muslim yang sudah tiada. Nah, kalau melihat ayat tadi itu, di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa kelompok-kelompok setelah kelompok muhajirin dan ansor ini adalah golongan-golongan tabi'in, yang mana sampai hari kiamat nanti mereka akan diteruskan oleh generasi terusnya senantiasa memberikan doa ampunan kepada para sahabat dari golongan muhajirin dan golongan ansor. Nah, apakah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu bisa sampai? Jawabannya saya jawab dengan tegas, sampai. Ini diperkuat dengan dalil dari Al-Quran tadi, dan juga diperkuat dari hadis Nabi yang mengatakan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, illa min salasatin. Shadaqatin jariyatin, yang pertama itu sedekah jariyah yang kemudian diartikan dengan wakaf, ilmin yuntafa'u bi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ini meskipun orangnya sudah meninggal dunia, ilmunya ini selalu dirasakan oleh orang setelahnya, dan ini kemanfaatannya masih terasa, sehingga ini menjadi buah pahala bagi orang tersebut. Awaladin sholihin yad'ula, dan juga doa dari anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, ini hadis yang menegaskan bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, itu pasti nyampe. Ada juga beberapa hadis lain yang dijelaskan dari hadis-hadis yang sahih, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah memberitahu kepada Aisyah bahwa Jibril pernah mendatangi Rasulullah, dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk mendatangi makom Baqi' dan juga berdoa untuk memohonkan ampunan bagi ahli kubur yang ada di makom Baqi' tersebut. Akhirnya kemudian Rasulullah menjalankan perintah itu. Beliau mendatangi ke makom Baqi', kemudian dia berdoa sambil berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Dan kemudian Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan saya ikut, ini apa yang harus saya ucapkan? Kemudian Rasulullah menjawab, quli assalamualaikum, ucapkanlah wahai Aisyah assalamualaikum.
ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini ucapan salam yang disampaikan kepada ahli kubur, salam keselamatan, kedamaian, ini sebagai bentuk doa dari orang-orang yang mengunjungi ahli kubur. Ini berarti menandakan doa orang yang hidup itu pasti sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena Rasulullah mengajarkan yang demikian. Ada juga di dalam hadis lain Rasulullah sama ini mendoakan kepada ahlul baqi juga dengan ucapannya Allahumma gfir li ahlil baqi al-barqad. Ini jelas-jelas Rasulullah mendoakan kepada ahli baqi yang sudah wafat, sudah tiada. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga hadis lain di akhir hadis itu dari riwayat Imam Sahih Muslim juga. Dalam riwayat lain dikatakan setelah lafaz wa inna insyaallah bikum lahikun, di sana as'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah baik untuk diriku dan juga untuk kalian wa ahli kubur, al-afiyah, keselamatan. Nah, ini beberapa hadis-hadis yang menegaskan bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu jelas sampai. Maka dari itu kita tidak usah ragu, kita harus yakin bahwa ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah tiada, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, sahabat muslim, ataupun sahabat-sahabat kita, maka doa yang kita panjatkan ini akan didengar oleh Allah dan juga akan membawa pengaruh kepada ahli kubur yang sudah tiada tersebut. Lalu kemudian ada yang menanyakan, apakah membaca Al-Quran yang kemudian pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bisa sampai atau tidak? Ada satu kitab khusus yang membahas tentang persoalan tersebut, kitab yang berjudul Is'aful Muslimin wal Muslimat bijawazil qiraah wa wusuli sawabiha ilal amwat. Ini tentang kebolehan membaca Al-Quran wa wusuli sawabiha, dan sampainya pahala membaca Al-Quran ilal amwati kepada orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ini yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Allamah Al-Jalil Asy-Syaikh Muhammad Al-Arabi bin At-Tayyani bin Al-Husain Al-Wahidi Al-Maghribi. Beliau adalah pengajar di Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah. Di kitab ini dijelaskan beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari pendapat para imam-imam madhab yang 4 tentang kebolehan membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya untuk disampaikan kepada orang yang sudah tiada. Di antara dalil-dalil tersebut itu misalkan di sini ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Musnadnya, dan juga Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah pernah mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin kepada orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Memang ada yang menafsiri yang lain, ini dengan mautakum itu diartikan dengan man istahdharul maut, jadi orang yang sedang dalam sakaratul maut ini dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Tapi ada penafsiran juga yang mengatakan mautakum ini adalah orang-orang yang betul-betul dia itu sudah terlepas rohnya, alias dia itu sudah wafat. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan bahwa yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wa tarhib bil hadis ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an. Kalau seandainya di antara hadis-hadis yang diungkapkan mengenai kebolehan mengirimkan pahala Al-Quran, membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia, kalau misalkan ada ulama yang menilai itu sebagai hadis yang dhaif, maka ini hadis dhaif ini masih bisa diamalkan selama hadis dhaif itu tidak terlalu parah dan juga tidak berstatus maudhu ataupun palsu. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskannya tentang kebolehan membaca Al-Quran dan pahalanya ditujukan kepada ahli kubur.
Ada riwayat lain juga di sini dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk golongan ulama salaf. Itu beliau biasa melakukan pada saat zamannya Imam Ahmad bin Hambal ini, tradisi-tradisi membaca Al-Quran yang kemudian pahalanya ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dunia ini pernah dilakukan, dan Imam Ahmad bin Hambal ini tidak mengingkarinya, bahkan beliau menyepakatinya dan menyetujuinya. Riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah mengatakan bahwa Al-Baqaratu sanamul Quran wa dzirwatuhu. Baqarah itu surat Al-Baqarah termasuk puncaknya Al-Quran. Nazala ma kulli ayatin minha samanuna malakan. Setiap ayat-ayat darinya itu turun 80 malaikat. Ketika satu ayat dari surat Al-Baqarah ini turun menyertai 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dikeluarkan dari tahtil aras, bawah aras, fabusilat biha, kemudian ditemukan dengan surat Al-Baqarah tadi. Wa yasin qalbul Quran, dan surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha. Seorang tidak membaca Yasin ketika dia berkehendak karena Allah dan juga mengharapkan pahala akhirat, tiada lain kecuali diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga di sini Rasulullah mengatakan waqra'uha ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Nah, jadi di sini maka kemudian disimpulkan bahwa wala khilafa bainal ulama'i fi masyru'ati talqini man hadarul maut la ilaha illallah lil hadis sahih. Ada juga hadis lain di sini, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang disyariatkannya mentalkin orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini semua ini ada dalilnya dan juga ada dasarnya. Wa amma talqinuhu ba'da dafni, adapun mentalkin dengan lafaz la ilaha illallah setelah mayit itu dikuburkan alal qabri, fastahabbahu asy-Syafi'iyah. Ini dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap ini adalah sebagai sebuah perkara yang sunnah. Wal aksar minal Hanabilah, dan kebanyakan dari ulama-ulama golongan Hanabilah, Imam Ahmad madhab Hambali, wal muhaqqiquna minal Hanafiyah, dan juga ulama-ulama muhaqqiq dari golongan Hanafiyah, wal Malikiyah, dan juga dari golongan ulama-ulama Malikiyah. Nah, kemudian juga di sini Imam Asy-Syafi'i itu pernah ditanya tentang bagaimana membaca Al-Quran yang kemudian pahalanya itu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i menjawab, la ba'sa bi, tidak apa salah, tidak masalah. Artinya apa? Artinya ini Imam Syafi'i ini tidak melarang. Kalau misalkan ada pernyataan Imam Syafi'i di dalam kitab yang lain yang beliau menyatakan bahwa tidak sampainya Al-Quran, bacaan Al-Quran pada orang yang meninggal dunia, ini jangan kemudian kita pahami pernyataan Imam Syafi'i ini secara satu pihak saja. Kita harus membuka juga kalam-kalam yang lainnya dari Imam Asy-Syafi'i, karena ternyata di pernyataan-pernyataan yang lainnya justru malah Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan, bahkan tidak menyalahkan tentang bacaan-bacaan Al-Quran yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Misalkan di sini dikatakan ini sebuah pernyataan dari Imam Az-Za'faroni. Az-Za'faroni bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang membaca Al-Quran di samping kuburan, beliau menjawab faqala la ba'sa bihi. Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, kitab Al-Masyhur Syarah Muhadzab, yustahabbu lizairil kuburi, disunahkan bagi orang yang berziarah kubur,
ayyaqra'a, untuk membaca ma tayassara minal Qur'an. Ayat yang dirasa mudah dari Al-Qur'an hendaknya dibaca bagi orang yang ziarah kubur. Kalau dia bisa membaca kulhu, silakan baca kulhu. Dia bisa membaca Al-Fatihah, silakan baca Al-Fatihah. Dia bisanya Al-Falaq, An-Nas ataupun surat-surat yang lain, Yasin dan sebagainya, silakan baca. Jadi sini ma tayassara minal Qur'an, dianjurkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat yang mudah untuk dibaca ayat Al-Qur'an. Wa yad'u lahum aqibaha, dan Imam An-Nawawi juga mengatakan sunnah bagi orang yang berziarah untuk mendoakan bagi ahli kubur akibaha setelah membaca Al-Qur'an. Nasu alaihi Syafi'i wa tafaqo alaihi ashab, dan ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga disepakati oleh para ashabus Syafi'i, para ulama-ulama madhab Syafi'i. Itu beberapa dalil yang menguatkan tentang kebolehan membaca doa yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan juga kebolehan membaca Al-Quran yang pahalanya juga ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga menambah keyakinan kita untuk beribadah, mendoakan kepada para leluhur kita, para orang tua kita yang sudah tiada. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.